Akseleran, sebuah startup P2P lending yang menyusul kawan-kawannya seperti Investri, iGrow, dan Tanifan. Sama-sama gagal bayar. Sampai Felicia Putri Tiasaka, seorang influencer keuangan yang dulu sempat mempromosikan P2P lending seperti Investri dan Akseleran, terseret dengan kasus ini. Yang menurut gua ini tidak tepat sasaran sebenarnya. Mari kita bedah bareng-bareng. Halo semua, thank you yang sudah nonton dan subscribe channel YouTube gua. Dan sekarang gua membuka membership. Jadi buat lu yang pengen join jadi member di channel YouTube gua, lu bisa tekan tombol join dan pilih lu mau masuk tier yang mana. Gua ada 3 macam tier. Tier yang pertama adalah rookie, tier yang kedua adalah starter, dan tier yang ketiga adalah superstar. Nah, lu bisa pilih lu lebih cocok yang mana dan juga sesuai dengan budget lu, dan setiap tier ada benefitnya masing-masing. Oke, thank you dan jangan lupa daftar. Sebelumnya, gue melihat di berita, di postingan di sosial media, banyak komen yang sebenarnya orang-orang tuh nggak konsep dari P2P lending ini sendiri. So, gue akan coba menjelaskan sekali lagi. Gue sebenarnya udah sempat menjelaskan ketika lagi membahas babak belurnya Investri. Tapi coba gue sedikit refresh biar lu yang nonton yang nggak paham atau nggak begitu ngerti tentang konsep P2P lending bisa mendapatkan gambaran. Jadi gini, pada dasarnya P2P lending atau peer-to-peer lending itu adalah pinjaman online. Tapi lu perlu membedakan peer-to-peer lending ini dengan pinjaman online yang modelnya itu yang sering banget kita dengar. Orang minjam dengan bunga yang sangat tinggi, biasa sih orang-orang yang memang kepepet, orang-orang yang pengen beli barang tapi nggak ada duit, biasanya utang-utang yang memang sifatnya konsumtif. Mereka carinya ke pinjol, pinjaman online, dengan bunga yang sangat tinggi dan sering banget dikejar-kejar oleh debt collector. Nah, itu pinjaman online. Nah, pinjaman online yang modelnya seperti ini datangnya dari China mainland atau dari Tiongkok daratan. Yang di tahun 2017, pemerintah sana itu melarang adanya bisnis seperti itu, sehingga para pelaku pinjaman online ini pindah negara ke negara-negara yang memang secara regulasi belum ketat dan belum ada nih bisnis pinjaman online. Salah satunya adalah Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi mereka memang perusahaan yang memberikan pinjaman. Keuntungannya dari mana? Of course dari bunga yang mereka charge ke para peminjam. Nah, di Indonesia, pinjaman online ini ketika akhirnya ditertibkan sama OJK, mereka ini mendapatkan lisensi dengan izin sebagai P2P lending. Walaupun secara bisnisnya sebenarnya bukan P2P lending, tapi mereka mendaftarkannya seperti itu. Yang beneran P2P lending atau peer-to-peer lending ini adalah yang bisnisnya seperti Akseleran, Investri, atau Tanifan. Yang konsepnya adalah mereka ini berperan sebagai middleman atau perantara, atau bahasa gampangnya makelar lah. Perantara antara siapa? Antara peminjam yang kita sebut sebagai borrower dan juga pemberi pinjaman yang kita sebut sebagai lender. Masing-masing punya kebutuhannya. Si lender ingin mendapatkan imbal balik, return dari pinjaman yang dia berikan. Sedangkan borrower memang membutuhkan dana atau modal yang mungkin secara bidang usaha belum layak untuk mendapatkan kredit dari bank. Jadi sekali lagi ini bukan pinjaman yang sifatnya konsumtif, tapi memang untuk keperluan bisnis. Akseleran ini tugasnya sekali lagi adalah middleman. Mereka yang mempertemukannya di dalam aplikasi. Jadi di aplikasi mereka akan ngelis siapa-siapa saja yang butuh pinjaman. Berikut juga dengan resiko-resikonya dan ada semacam kayak credit score gitu deh. Kalau credit score-nya itu kurang bagus, biasanya return-nya lebih gede itu, karena resikonya tinggi. Tapi kalau credit score-nya bagus, biasanya return-nya lebih kecil. Masalahnya adalah mereka menjalankan bisnis pinjaman
bisnis loan bisnis, tapi dengan cara bermain valuasi atau valuation game. Di mana ketika startup memang lagi berjaya, fintech itu adalah salah satu bidang yang dilirik, di mana di dalam salah satu sub fintech itu adalah P2P lending ini. Nah, karena permainannya adalah valuasi, mereka tentu saja butuh yang namanya pertumbuhan atau growth. Growth-nya apa? Yaitu growth orang-orang yang memberikan pinjaman. Lendernya harus banyak, begitu pula juga dengan borrowernya, sehingga nanti ketika mereka ingin melakukan fundraising, investor bisa ngelihat, wah ternyata bisnis P2P lending, akseleran, investri, atau tani fund ini gede banget ya angkanya ya. Yang kasih pinjaman banyak, yang juga mengajukan pinjaman juga banyak. Hidup nih, udah gitu, salah satu variabel pengukurnya juga yang sangat krusial adalah NPL, yaitu non-performing loan. Di mana semakin rendah angka non-performing loan-nya, berarti terlihat bagus. Kenapa bagus? Ya karena si peminjam ngebalikin duitnya tepat waktu, nggak banyak masalah. Si pemberi pinjaman juga happy karena mendapatkan return. Tapi kenyataan di lapangan ternyata tidak seperti itu. Karena yang namanya usaha atau bisnis, walaupun kita bisa mencoba memproyeksikan, tapi kenyataan di lapangan itu seringkali berbeda. Jadi nggak selamanya mulus. Nah, ketika si peminjam, borrower ini tidak bisa mengembalikan tepat waktu, atau malah nggak bisa bayar sama sekali, of course, si pihak P2P ini, si akseleran ini, harus mencari cara supaya lender-lender mereka ini happy. Karena kalau misalnya diumumkan gagal bayar atau tidak bisa mengembalikan pinjaman dan itu jumlahnya banyak, of course lender bakal marah-marah tuh. Duitnya pasti minta balik. Gimana caranya untuk menutupi hal tersebut supaya tetap berjalan mulus, flawless? Ada beberapa cara yang gue lihat. Salah satunya adalah dengan cara refinancing. Refinancing ini dengan cara seperti apa? Dengan menutup utang pinjaman yang lama dengan membuka pinjaman yang baru. Ini bisa dilakukan dari si pihak borrower sendiri atau dari pihak P2P lending-nya yang memang menyarankan atau mereka sendiri yang melakukan. Dan ini masih dari peminjam yang sama. Loh, tapi kok emang nggak ketahuan ya ini dari pihak yang sama mereka tuh nggak balikin lagi duitnya? Ya, ada berbagai macam cara sih untuk memperlihatkan seolah-olah ini memang pinjaman yang baru, project yang baru, atau mungkin juga dari pihak yang baru. Dan buat lu mungkin yang belum pernah melihat aplikasinya, gua sih waktu itu ketika ngundang salah satu korbannya Investri, gua minta sama dia pengen dong ngelihat aplikasi Investri itu seperti apa. Ya memang udah nggak bisa ada informasi yang gimana-gimana karena mereka juga waktu itu udah babak belur. Tapi yang gue lihat adalah profilnya seperti ini. Profil dari perusahaan-perusahaan tersebut itu tidak jelas perusahaannya apa. Nama perusahaannya pun tidak disebutkan, lokasinya ada di mana, siapakah direkturnya, itu tidak ada. Informasinya cuma ada kode dari perusahaan tersebut, 4 huruf seperti kode saham, dan jenis bisnisnya. Udah, gitu aja. Permasalahannya adalah, lu kan kasih pinjaman nih, tapi lu nggak tahu orang yang lu pinjemin itu siapa. Akibatnya ketika ini terjadi gagal bayar dan pihak P2P lending-nya juga nggak bisa membayar, bahkan klaim mereka akan memberikan asuransi 90% something itu pun tidak terrealisasi. Karena di kasus Investri, asuransinya itu memang nggak ada. Bahkan gue sempat melihat ada upaya untuk menghapus poin tersebut. Poin kalau sampai ada kenapa-kenapa, kalau sampai ada gagal bayar, asuransi itu bakal mengcover. Tapi kenyataannya itu enggak. Sehingga permainan valuasi ini sebenarnya yang menjadi akar permasalahan dari P2P lending. Akar permasalahan dari babak belurnya Investri, Akseleran, iGrow, Tani Fund. Mereka masih bisa mengcover itu semua, gali lubang tutup lubang, ketika mereka masih bisa mendapatkan pendanaan dari investor di seri A, seri B, seri C, seri D. Tapi ketika Tech Winter, pendanaan sudah sulit dilakukan, akhirnya fondasinya bubar. Bahkan gue pun sempat mempertanyakan, jangan-jangan sebenarnya yang ada di situ itu, yang para peminjamnya itu sebenarnya nggak ada, jangan-jangan.
Jangan-jangan memang fiktif aja. Ya, informasinya nggak jelas, gue juga sebagai pemilik aplikasi bisa aja tulis siapapun di situ. Yang penting ada yang naruh duit, return-nya bisa gue kasih, growth-nya kelihatan, investor senang, gue bisa pendanaan lagi. Di kasus Akseleran, di awal Maret 2025, akhirnya mereka tuh ngumumin ada 6 borrower yang gagal bayar. Total nilai macetnya itu sekitar 178 miliar. Dan itu baru ketahuan setelah ditutup-tutupi pakai skema refinancing tadi. Dan refinancing digunakan ya tentu saja tanpa persetujuan para lendernya. Bahkan konon direksi yang lain itu nggak tahu kalau ada permainan kayak begini. Dan makin rame karena menyeret nama Felicia Putri Chiasaka. Di salah satu video yang belum lama ini viral, salah satu korban, dia bilang kalau dia taruh uang berinvestasi di Akseleran karena melihat video konten dari Felicia. Yang menurut gua ya, kita coba posisikan diri dulu sebagai korban. Menurut gua, korban mungkin sudah desperate dengan usaha-usaha dia menghubungi Akseleran yang akhirnya nggak ada juntrungannya. Sehingga mencoba mencari alternatif, siapa nih yang kira-kira bisa gua call out ya buat bantu. Dan yang nempel image-nya dengan P2P lending adalah Felicia. Dan akhirnya Felicia pun di-mention sama korban tersebut. Ini gue kutip dari Bloomberg Technos ya. Ini gue bacain aja nih. Felicia Chiasaka dalam video YouTube 8 Juli 2023 membahas cara hidup dari bunga P2P lending dan menyebut Akseleran sebagai platform unggulan. Padahal ini udah 2023 nih. 2023 Investri dan yang lain-lain tuh udah babak belur. Ini Akseleran memang masih bisa bertahan. Di tahun tersebut, dia masih menyebut Akseleran sebagai platform unggulan di videonya. Ia menyoroti dapat return tinggi sekitar 10-12% per tahun, lalu juga dapat proteksi asuransi hingga 99% dari pokok yang tertunggak. Jadi, kalau pokok yang tertunggak berarti uang yang lender kasih nih. Misalnya gue punya uang 10 juta, ya itu 10 juta uang yang gue kasih, uang pokok gue, bukan bunganya. Jadi, di sini berarti harusnya yang di-cover adalah uang pokok gua nih, bukan bunganya. Lalu di sini juga dibilang TKB 90 mencapai 99,48%. Ini maksudnya adalah tingkat pengembaliannya itu 99,48%. Jadi tinggi banget, hampir 100%. Lalu tenor pendek dan fitur auto lending. Lalu juga di sini ada rencana IPO Akseleran. Yang akhirnya memang IPO-nya gagal. Karena ya lu bayangin aja sebuah perusahaan finance masih rugi, lu mau IPO. Sempat muncul keramaiannya, akhirnya mereka nggak jadi karena sentimennya negatif. Di video juga mencantumkan kode referral Aks Valley dengan bonus 75.000 bagi pengguna baru. Kalau melihat keterangannya seperti ini, bisa diduga Valley melakukan kerjasama dengan Akseleran sebagai endorser atau mungkin juga sebagai afiliator kalau melihat ada kodenya tuh, kode promo yang menggunakan unsur nama dia. Tapi pertanyaannya kan yang juga banyak ditanyakan sama netizen, apakah Felicia harus ikut bertanggung jawab? Apakah Felicia bersalah dengan mempromosikan Akseleran? Dan bahkan ada yang mengkaitkannya juga dengan Indra Kents waktu dia menjadi afiliatornya Binomo. Gini, Indra Kents ditangkap ketika dia menjadi afiliator Binomo. Lo harus lihat dulu. Binomonya memang ilegal. Nggak ada license, nggak ada izin untuk beroperasi di Indonesia. Binomo itu secara model adalah binary option yang bisa dibilang memang lebih ke arah judi. Jadinya memang secara peraturan di Indonesia, sekali lagi, memang melanggar. Nah, tapi di kasusnya Felicia, P2P lending ini, Akseleran, Investri, Tanifan, itu adalah perusahaan yang legal. Bisnisnya legal. Kenapa legal? Dan terdaftar diawasi oleh OJK. Jadi memang bisnis yang legit secara hukum. Jadi kalau ingin memperkarakan Valley, seperti yang gue bilang di awal tadi, nggak tepat sasaran. Karena di sini yang gue lihat, Felicia ini memang lebih bekerja dengan fungsi dia sebagai financial influencer yang dipakai jasanya oleh platform-platform tersebut. Disclaimer ya, gue nggak kenal sama Felicia dan gue nggak ngebelain dia, tapi gue mencoba melihat secara objektif
dengan kasus ini. Karena kalau lu memaksa dia sebagai, let's say, tersangka atau pengen menyeret dia ke pengadilan, nggak, nggak masuk karena bukan dia pelakunya. Secara hukum nggak tepat, nggak bisa malah kalau gue bilang. Tapi secara moral, secara hati nurani, ya mungkin itu yang perlu dia pertimbangkan. Gue tahu dia udah bikin video permintaan maaf dan ingin mencoba membantu para korban, tapi ya itu tadi juga nggak tepat sasaran sebenarnya. Walaupun memang ada korban yang melihat video di promosinya dia dan merasa ini oke nih, itu P-Lending Acceleran ini. Yang harusnya bertanggung jawab tentu saja adalah pihak akselerannya. Mereka yang harusnya bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tapi sayangnya, kalau melihat yang sudah terjadi di kasusnya Investri, Nivan, iGrow, kayaknya memang sulit sekali untuk uang para lender, para nasabah ini untuk balik. Bahkan kalau yang ngikutin kasusnya Investri, lu bisa lihat mantan CEO-nya Adrian Gunadi bebas aja tuh di Qatar. Sempat foto-foto pas lagi ada acara Formula E ya kalau nggak salah, masih bisa muncul foto bareng siapa gitu kan, ada waktu itu. Tapi nggak ada tindakan lanjutnya untuk membawa dia balik, minimal lah minimal di charge hukuman atas apa yang dia sudah lakukan, nggak ada. Dan yang kedua, menurut gue yang harus bertanggung jawab adalah OJK. OJK-nya sendiri sebagai otoritas itu sangat-sangat pasif. Lu lihat aja pas lagi kasusnya Investri. Sebulan sekali bilangnya di berita akan mencoba follow up, akan mencoba ini itu. Adrian Gunadinya udah ketahuan di Qatar, akan mencoba membawa pulang, bla bla bla, mau dikasih ke red notice. Mana di daftar red notice orang Indonesia nggak ada nama Adrian Gunadi. Per gua sampai recording hari ini nggak ada. Jadi memang OJK-nya tuh nggak ada gunanya. Terdaftar dan diawasi OJK itu sebenarnya emang omong kosong aja. Nggak ada gunanya. Kalau memang berfungsi nih, OJK ini berfungsi, harusnya begitu mendapatkan laporan adanya gagal bayar atau uang nasabah tidak bisa ditarik, bahkan pokoknya aja, which is itu hak mereka banget karena uang mereka nggak bisa ditarik, harusnya OJK udah mulai langsung turun investigasi, potong di tengah minimal. Biar kenapa? Biar nggak ada korban-korban yang lain masih taruh uang di situ. Tapi kan ini enggak. Dibiarin aja ketika udah kejadian kayak begini, udah pada kolaps, itu pun juga masih pelintat-pelintut. Kalau lu memang regulator, ya bertindaklah sebagai regulator. Jangan kayak jadi pengamat doang, oh cuma ngeliatin doang, oh cuma kasih komentar, oh iya nanti kamu akan coba ini, oh iya nanti kamu akan kami coba selidiki, oh coba kami akan coba ini. Ya, kayak kucing lah. Sehingga akhirnya, lagi-lagi yang menjadi korban adalah masyarakat. Dan satu hal yang menurut gua mungkin ya buat elu yang nonton, yang ingin mencoba mencari investasi yang baik. Investasi memang punya resiko untuk gagal, untuk rugi. Tapi setidaknya minimal, lu pelajari dulu deh sifat dari karakter dari investasi tersebut. Platformnya oke gak? Masuk akal gak? Lu coba gali informasi sebanyak mungkin. Lu coba cari tahu sebelum lu nyemplung terlalu dalam. Karena di Indonesia ya, sebelum tutup nih. Karena kalau di Indonesia, kalau lu udah menderita kerugian perdata, yang ada lu cuma dapat capek doang. Uang lu nggak akan pernah balik, serius deh. Gue udah berapa kali menyaksikan, membantu beberapa teman juga. Kebanyakan uang mereka nggak pernah balik. Andaikan balik, biaya yang dikeluarkan supaya uang itu balik jauh lebih besar dibandingkan uang tersebut. Sehingga dalam berinvestasi, hati-hatilah. Jangan taruh semua uang lu ke tempat tersebut. Lu harus bagi resikonya. Oke, itu dari gue. Seperti biasa, kalau lu punya pertanyaan, lu pengen komen, atau lu mungkin punya opini lain, boleh langsung tulis di kolom komen.
Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.